yang sudah Ibu bicarakan saya beberapa hari yang lalu. Iya, Pak. Hari ini kita akan coba melaksanakan percakapan pra-observasi, Bu. Iya, Pak. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Iya. Sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas, Bu. Iya. Nah, Bu, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya supervisi di kelas adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dan mengapa kita hari ini melakukan jalannya pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pelajaran di kelas nanti, Bu. Iya. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Jadi Pak, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang pertama Pak, murid dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, murid dapat membandingkan bilangan bulat untuk mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Nah, yang tujuan pembelajaran yang ketiga Pak, murid dapat menggunakan bilangan bulat untuk mempresentasikannya ke dalam situasi nyata dalam kehidupan dengan tepat. Baiklah, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya, Bu, yang Ya. ingin Ibu capai. Ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Nah, untuk area Pak, yang saya ingin capai itu area pengetahuan dan keterampilan Pak, karena itu yang penting. Baik, jadi di area pengetahuan dan keterampilan Iya. ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajaran, ataupun metode pengajarannya. Jadi ada perancangan yang saya siapkan Pak ya untuk pembelajaran nanti. Pertama strategi. Jadi strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk modelnya saya gunakan yang berbasis masalah Pak. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan kooperatif, belajar berkelompok, diskusi kelompok, penugasan serta tanya jawab Pak. Itu yang saya gunakan untuk metode pembelajaran. Baik, Bu. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, ya. Metode pembelajaran yang Ibu lakukan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. Iya. Kemudian Belajar kelompok Pak. Belajar kelompok dengan cara berdiskusi, Pak, Bu, ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Nah, untuk media Pak, saya membuat teks laporan observasi. Itu kan saya bagikan di kelas, teks observasi beserta LKPD yang sudah saya siapkan sebelumnya, dibantu nanti ketika pembelajaran berlangsung saya memakai laptop dan HP supaya anak mudah mengerti Pak. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, kegiatan pembelajaran itu kan saya lakukan besok. Besok ya, besok kan. Jadi besok Ibu akan melakukan pembelajarannya, Bu, ya. Pada jam berapa, Bu? Jam pertama Pak. Jam pertama. Iya. Saya akan melakukan supervisi di kelas, Bu, ya, nanti dan melihat Ibu, cara pengajaran Ibu, mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam kelas, ya, Bu. Iya. Nanti setelah Ibu melakukan observasi nanti, Bu, pembelajaran di kelas akan melakukan percakapan yang terakhir, Bu, yaitu pasca observasi. Iya. Dan nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Siap. Nah, Ibu, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari hasil percakapan ini saya jadi tahu tentang apa-apa saja yang nanti bisa saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran yang akan besok. Jadi sehingga saya tidak lupa lagi apa-apa yang akan saya sampaikan besok. Ya, jadi saya tunggu sampai besok, Bu. Jadi saya harapkan untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya, sarana prasarana yang akan disiapkan pada saat observasi nanti, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sebelumnya atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan pada saat
kegiatan nanti dapat berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk menambah semangat, kita melakukan SDG dulu. Oke, berdiri semua. Yang sudah biasa diajarkan SDG-nya apa? Untuk semangat. Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Nah, pada pagi menjelang siang ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat anak sudah tahu? Sudah. Bilangan bulat itu contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Bilangan positif dan negatif. Ada lagi? Bilangan yang tidak memiliki pecahan. Benar. Ada lagi? Jadi bilangan positif itu benar tadi kata teman kamu ya, bilangan yang tidak terpecah. Jadi dia bulat 1. Contohnya angka 1, lagi 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu contoh bilangan bulat. Nah, di sini kita akan menonton sebentar bagaimana penambahan bilangan bulat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, Ibu lupa. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah ya, jadi anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi dan menerapkan bilangan bulat itu dalam kegiatan mengidentifikasi dan mendefinisikan bulat itu dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah membandingkan bilangan bulat dan bisa mengurutkannya dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga, menggunakan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Video yang sudah Ibu siapkan tentang bilangan bulat. Anak-anak tonton. Nanti baru kita jelaskan. Anak-anak semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan sehat tanpa sebab halangan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya saya kenalkan dulu tentang bagaimana penulisan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini ada garis bilangan di mana bilangan bulat itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Perhatikan anaknya. Bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Bilangannya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke kanan. Kemudian ada 0. Bilangan 0 di sini. Kemudian setelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif. Ya, bilangannya adalah satunya ke kiri negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Oke, kita stop langsung dulu ya. Ibu mau tanya, ini disebut garis apa? Garis bilangan ya. Garis bilangan dipisahkan oleh titik 0. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Oke, ya. Kita sepakat ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu menunjukkan nilai apa? Positif. Ya, jadi sebelah kanan itu menunjukkan nilai positif. Sebelah kiri menunjukkan nilai berapa? Negatif. Artinya nilai negatif itu nilai yang di bawah 0. Contoh nilai yang di bawah 0 itu misalnya kalian
beku. Jadi kalau misalnya kita ambil es di dalam freezer, maka titik beku itu yang lebih dingin dari 0 derajat berarti kita ke arah negatif. Misal, berapa titik beku di bawah 0? Min. Berarti hasil harusnya plus negatif kan? Berapa? Misalnya min 3. Itu yang dalam kehidupan sehari-hari di mana ada contoh kita memakai apa? Negatif sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kalau dia ke kanan itu sudah kita melanjut ke titik didih. Nah, ke titik didih, tahu bagaimana didih? Berapa derajat? Berapa derajat titik didih? 100 derajat. Ini positif atau negatif? Positif, ya. Jadi kalau di bawah titik 0 itu adalah titik beku, ya. Di bawah 0 ke sebelah kiri titik beku, 0 ke sebelah kanan adalah ke arah titik didih. Itu yang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Ya, secara umum notasi pilihan bulat adalah adalah ikunan sebenarnya ke kiri negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bagaimana cara merumuskan suhu data termometer titik mendidih air 100 derajat Celcius dan suhu 18 derajat Celcius di bawah titik beku air. Ketinggian menara Eiffel yang mencapai 324 meter maupun klasifikasi zona laut berdasarkan kedengarannya. Bagaimana? Bisa kan? Ya, coba cocokkan jawaban Anda yang dapat jawab. Ya, untuk titik didih air 100 derajat Celcius kita tulis positif 100 derajat Celcius tapi tanpa tanda positif. Kemudian untuk 18 derajat Celcius di bawah titik beku atau di bawah titik beku air kita tulis min 18 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian menara Eiffel yang sampai 324 meter kita tulis 324 meter. Selanjutnya untuk klasifikasi zona laut, ya, untuk zona litoral 0 meter kita tulis 0 meter untuk permukaan laut. Kemudian zona maritim 200 meter di bawah permukaan laut kita tulis negatif 200 meter. Dan zona gantian 1800 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 1800 meter. Untuk zona bisa lebih dari 1800 meter di bawah permukaan laut kita tulis lebih dari negatif 1800 meter. Ya, mudah kan? Ya. Ada beberapa contoh yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan operasi bilangan bulat sering keluar dalam berbagai ujian atau penilaian. Yang A negatif 4 tambah 10 dibagi 2 kali negatif 4. Ya, kita lihat ini ada operasi tambah, ada operasi bagian, operasi kali. Maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan operasi 10 dibagi 2 nya ya 5. Kali kita tulis negatif 4 ditambah 5 kali negatif 5. Kemudian ini ada operasi tambah dan kali. Ya, yang dilakukan adalah kali. Nanti 5 kali negatif 5 ya, ya negatif 25. Negatif 4 ditambah negatif 25 ya berapa? Ya negatif 29. Ya yang dari 24 dibagi negatif 3 ya negatif 8 dikali 15 dikurang. Selanjutnya ini ada operasi kali dan kurang. Nah, untuk contoh selanjutnya ini kita lihat ya, jelas tidak?
Ini ada positif, ada tanda bagi, tambah, bagi, dan kali. Maka yang harus kamu selesaikan dulu adalah pembagian ini. Ya, jadi min 4 bagikan dulu angka 5. Angka 10 dibagi 2 adalah 5. Baru ada tanda kali min 5. Nah, ini ada plus, ada tanda tambah dan kali. Maka kalian kerjakan dulu 5 dikali min 5. Maka min 4 dikali min 2, 5. Ya. Ya, negatif. Ditambah min 2, 5. Ini bisa kita misalkan kalau kita mau cepat berhitung, maka kita misalkan perhutangan. Jadi misal kita menghutang 4, dihutang lagi 25, maka hutang menjadi 29. Biar kita biar cepat mengerti ya. Jadi hasilnya adalah min 29. Nah, untuk yang kedua ada dia bagi. Maka kita selesaikan dulu pembagian karena paling dekat. 24 dibagi min 3 dapatlah min 8 dikali 15 dikurang 10. Maka kerjakan dulu perkalian 8 kali 15 120 min karena ada tanda min dikali dikurang min 10. Jadi min 120 dikurang 10 karena kita menghutang lagi 10 maka menjadi min 130. Ya, ini adalah contoh dari bilangan ada pembagian, perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Karena setelah ini ibu akan kasih latihan, ya. Jadi ibu sudah menentukan soal yang anak-anak akan kerjakan supaya ibu tahu apakah anak-anak bisa mengerti atau tidak. Nah, ini soal yang akan ibu berikan untuk anak-anak dikerjakan. Nah, ibu bagikan dulu kertasnya, ya, bagikan dulu kertasnya nanti anak kerjakan soal yang di atas, yang di depan, ya. Jadi 1 menit untuk mengerjakan soal di depan. Ya. Dijadikan bilangan bulat dulu. 8 itu apa? Derajat. Ya, itu positif atau negatif? Positif. Terjadi penurunan. Kalau penurunan apa? Ditambah dikurang? Dikurang. Nah, tinggal nanti berapa derajat, dikurang berapa derajat, nanti hasilnya berapa derajat. Ada yang bisa menjelaskan sudah? Baru bisa menjelaskan? Ayo silakan. Situ. Agak ke sana. Berapa? Dibuat bilangan. Iya. Sudah? Nah, ya teman-teman, coba kasih tepuk tangan dulu. Di sini suruh pertama kan 8 derajat tuh.
kurang 12 ditambah min 12. Berarti ditambah Min min 12. 12. Jadi berapa? Min 4. Min. Ya. Oke. Untuk saya, Ibu Angga, anak-anak sekalian bisa. Jadi untuk kedepannya nanti latihan lagi soal, nanti ada di buku matematika halaman 30 ya. Anak-anak kerjakan di kertas yang sudah Ibu bagian tadi itu nomor 1 A sampai 5 Ibu tunggu ya. Nah, pelajaran hari ini kita simpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang bisa bernilai positif dan negatif. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak berupa pecahan. Bisa tidak digunakan sehari-hari? Bisa. Banyak contohnya. Oke. Pelajaran ini selanjutnya kita akan belajar tentang IPA. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 6 yang Ibu ampu ya, yang Ibu ajarkan. Sebelum itu, apakah kita akan dalam wawancara ini kita akan ditemani oleh pengajar praktek kami yaitu Ibu Dela. Apa kabar Bu Dela? Alhamdulillah Pak. Sebelum kita mulai wawancara ini, apakah Ibu Dela ada yang ingin disampaikan, Bu? Silakan. Mungkin untuk Bu Mus ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menjadi teman belajarnya Pak Suryadi di coaching untuk supervisi akademik. Jadi kita hari ini melakukan rangkaian pasca observasi Bu. Kalau kemarin Ibu sudah ngobrol sama Pak Sur di pra observasinya, lalu Pak Sur datang ke kelas Ibu untuk observasi, kemudian hari ini kita di pasca observasinya nanti melalui coaching dengan Pak Sur. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Dela yang sudah menyampaikan sedikit ya untuk kegiatan kita pada hari ini, wawancara akademik pada pascanya ya Bu. Terus ya. Nanti saya ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita beberapa hari yang lalu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 5 dulu? Lumayan bagus sih Pak, cuma memang ada beberapa kendala kita dalam menerangkan atau menjelaskan pelajaran itu karena ya mungkin karena kemampuan siswa yang berbeda-beda, jadi tidak semuanya mereka paham, jadi harus diulangi lagi pembelajaran tersebut untuk pertemuan berikutnya. Jadi Ibu akan melakukan atau merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu untuk selanjutnya Bu ya. Iya. Mungkin akan menjelaskan kembali materi yang Iya. yang belum anak-anak Iya. pahami. Selanjutnya Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Sudah sangat sesuai Pak, sesuai dengan tujuan pelajaran yang sudah saya tuangkan dalam RPP saya kemarin. Jadi itu sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi capaian hasil pembelajaran yang Ibu lakukan, kalau tidak salah kemarin ada 3 Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu ya, dari hal-hal tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, tolong Ibu ceritakan hal-hal yang dirasakan yang memuaskan dalam proses pembelajaran. Yang pertama Pak, dalam menjelaskan pelajaran kemarin saya sudah saya kira saya sudah menggunakan medianya dengan tepat, karena saya menggunakan video. Yang kedua, antusias anak juga bagus, anak bisa merespon dengan cepat apa yang saya terangkan, sehingga walaupun memang ada beberapa anak yang mungkin ada kesulitan karena mungkin pada malam hari mereka tidak belajar. Yang ketiga, suasana pembelajaran jadi lebih hidup karena memang kita memakai video. Oh iya, jadi pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin
memang sudah tepat Bu ya, sesuai dengan metode pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, diferensiasi emosional Bu ya. Kemarin juga saya lihat juga beberapa bagian siswa memang ada yang tidak aktif Bu ya. Tapi sebagiannya juga sudah mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Bu ya. Selanjutnya Bu, perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu gimana Bu? Kalau menurut saya Pak ya, kalau tidak salah, ketercapaian itu mungkin sudah di atas 80% Pak. 80% anak sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada ketika proses pembelajaran. Jadi ada 80%. Iya, sekitar 80%. Jadi sekitar 20% ada kesulitan ya. Iya. Nah, kira-kira apa kesulitan siswa yang 20% itu? Kesulitannya mungkin karena ada beberapa anak yang mungkin belum memahami tentang negatif dan positif. Ada juga anak yang belum memahami tentang perkalian ya. Mungkin karena banyak faktor Pak ya di luar, jadi kita tidak bisa mengakomodir seluruh anak, bisa karena ada yang memang mereka yang kurang dalam memahami positif dan negatif. Jadi itu kesulitan yang Ibu ini ya, temui Bu ya di kelas itu Bu ya. Kira-kira bagaimana solusinya untuk menghilangkan kesulitan tersebut? Solusi saya yang sudah saya evaluasi Pak itu adalah saya akan mengganti metode pembelajaran yang saya pakai untuk proses selanjutnya, sehingga metode tersebut bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa dalam pembelajaran bilangan bulat kemarin. Kira-kira metode apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya supaya anak yang 20% tadi bisa tercapai proses pembelajarannya? Saya akan memberikan proses untuk tanya jawab Pak. Jadi merespon anak, tetapi pertanyaan yang saya ajukan itu adalah pertanyaan yang menyenangkan, artinya tidak terlalu sulit mereka pahami. Jadi kita membuat suasana itu mungkin kita tambahkan permainan. Oh iya. Jadi kalau kita tambahkan permainan, jadi kalau kita tambahkan permainan, jadi anak tidak terlalu berat dalam memahami materi. Kira-kira materi apa Bu untuk selanjutnya akan Ibu sampaikan ke anak? Materi selanjutnya itu adalah tentang bilangan cacat. Bilangan cacat. Iya. Gila Bu ya, dari pembincangan kita pada hari ini mudah-mudahan kita lihat nanti Bu ya, apakah adanya peningkatan lagi hasil belajar siswa dengan metode yang akan Ibu gunakan nanti Bu ya. Mungkin ini Bu ya yang wawancara kita pada hari ini. Terima kasih.